Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanisha Fitri dengan NIM 2403348 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kali ini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengantar coding dengan dosen pengampu I Permana STMT. Baiklah, yang materi pertama yaitu adalah sistem komputer. Adapun definisi komputer dari beberapa menurut ahli, yang pertama yaitu Robert H. Blismar, yaitu komputer itu adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua yaitu William Sawyer, yaitu komputer itu merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data, fakta-fakta, dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasikan ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Yang ketiga yaitu Harmac. Komputer itu adalah mesin penghitung elektronik yang cepat, dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Adapun komponen sistem komputer, yaitu yang pertama yaitu hardware, yaitu perangkat keras, yaitu peralatan fisik komputer itu sendiri. Yang kedua yaitu software, yaitu perangkat lunak, yaitu adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Yang ketiga yaitu brainware, yaitu brainware ini adalah manusia yang terlibat di dalam pengoperasian serta mengatur sistem komputer. Baik, adapun fungsional dari komputer, yang pertama yaitu komputer itu menjadi alat bantu administrasi. Komputer digunakan untuk mengolah data dalam jumlah besar dan cepat seperti dalam bisnis, sains, dan penelitian. Yang kedua yaitu komputer menjadi alat bantu komunikasi, memfasilitasi komunikasi global melalui email, media sosial, dan konferensi video. Yang ketiga yaitu komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat yaitu komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima yaitu komputer itu menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam yaitu komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang ketujuh yaitu komputer menjadi alat bantu kendali perang. Yang kedelapan yaitu komputer menjadi edukasi dan pembelajaran seperti e-learning, simulasi, dan lain-lainnya. Baiklah, adapun 5 generasi komputer. Yang pertama yaitu tabung vakum pada tahun 1946. Yang kedua yaitu generasi transistor sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga yaitu generasi ini disebut dengan generasi ketiga, pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat yaitu generasi mikroprosesor, pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima yaitu generasi AI atau AR, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, netbook, dan lain-lain. Adapun bagian-bagian dari komputer, yang pertama yaitu power supply unit atau PSU, yaitu menyediakan daya listrik untuk seluruh komponen komputer. Yang kedua yaitu RAM, yaitu memori sementara. Yang ketiga yaitu keyboard, yaitu memasukkan teks dan perintah ke komputer. Yang keempat yaitu mouse, yaitu mengontrol kursor dan navigasi di layar. Yang kelima yaitu monitor, menampilkan tampilan visual dari komputer. Yang keenam casing, yaitu melindungi dari dan menampung semua komponen komputer. Yang ketujuh yaitu sound card, yaitu menghasilkan suara, mengolah. Yang kedelapan yaitu CPU atau otak komputer yang menjalankan instruksi mengolah data. Yang kesembilan yaitu hard disk atau HDD, yaitu media menyimpan data jangka waktu panjang. Terus ada GPU, graphics processing unit, yaitu mengolah dan menampilkan grafis. Yang ke-11 yaitu DVD-ROM, yaitu digunakan untuk membaca data dari DVD atau CD. Baiklah, adapun sistem bilangan pada komputer, yang pertama yaitu sistem bilangan desimal menggunakan angka 0 sampai 9. Yang kedua yaitu sistem bilangan binar, yaitu hanya terdiri dari dua angka 0 dan 1. Yang ketiga yaitu sistem bilangan oktal, yaitu menggunakan angka 0 sampai 7. Yang keempat yaitu sistem bilangan heksadesimal, yaitu menggunakan angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. A sama dengan 10, B sama dengan 11, F sama dengan 15. Pun fungsi dari software itu secara umum yaitu yang pertama menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi dan atau hanya sistem pendukung, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang kedua yaitu sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Adapun macam-macam dari perangkat lunak yaitu adalah ada dua, yaitu ada yang pertama yaitu perangkat lunak sistem. Yang pertama yaitu bahasa pemrograman, yang kedua yaitu sistem operasi, yang ketiga itu utility.
Terus adapun perangkat lunak aplikasi, yang pertama yaitu perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Terus yang kedua yaitu perangkat lunak infrastruktur perusah. Yang ketiga yaitu perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat yaitu perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima yaitu perangkat lunak pendidikan. Yang keenam yaitu perangkat lunak pengembangan media. Perangkat lunak yang ketujuh yaitu perangkat lunak rekayasa produk. Adapun konsep dasar dari pemrograman komputer, yaitu bahasa pemrograman komputer adalah instruksi standar untuk memerintah komputer. Bahasa pemrograman ini merupakan suatu himpunan dari aturan syntax atau sematik yang dipakai untuk mendefinisikan program komputer. Fungsi bahasa pemrograman yaitu memerintah komputer untuk mengolah data sesuai dengan alur berpikir yang kita inginkan. Terus adapun kelompok bahasa pemrograman, yang pertama yaitu Visual the Basic, Visual Robot, Delphi, Visual C yaitu Object Oriented Language. Terus yang kedua yaitu High Level Language seperti Pascal dan Basic. Terus yang ketiga yaitu Middle Level Language seperti bahasa C, dan Low Level Language yaitu seperti bahasa assembly. Adapun proses pembuatan program yaitu user atau programmer menulis kode sumber pada text editor, misalnya Notepad, kemudian mengubahnya menjadi bahasa mesin yang bisa dieksekusi oleh CPU. Terus proses pengubahan kode sumber atau short code terus menjadi bahasa mesin, yaitu mesin learning. Ini terdiri dari dua macam, yaitu komplikasi dan interpretasi. Terus proses pembuatan program yang pertama yaitu kompilasi, yang kedua interpretasi atau interpretation, terus yang ketiga itu komplikasi sekaligus interpretasi. Baik, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma program, yaitu menurut sejarah kata algoritma itu berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang barat menjadi algoritm, yaitu Al-Khwarizmi itu menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pemuragan, The Book of Ration and Reduction. Dari judul buku itulah diperoleh akar kata aljabar, contoh penerapan algoritma program. Yang pertama yaitu algoritma peruten atau routing, yaitu pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua yaitu algoritma Berensenham untuk menggambar garis lurus bidang grafik komputer. Yang ketiga yaitu algoritma Knuth-Morris path untuk mencari suatu pola dalam teks bidang information retrieval. Model dari penyusunan algoritma program ini, yang pertama dengan bahasa semu, yaitu dengan menggunakan bahasa sehari-hari tetapi harus jelas dan terstruktur. Yang kedua yaitu dengan diagram alur atau flow chart, yaitu dengan membuat suatu penulisan atau penyajian algoritma berupa diagram yang menggambarkan susunan alur logika dari suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu menggunakan kalimat deskriptif, notasi penulisan algoritma dengan menggunakan bahasa deskriptif biasa juga disebut dengan notasi alami, dilakukan dengan cara menuliskan instruksi-instruksi yang harus dilaksanakan dalam bentuk uraian kalimat deskriptif dengan menggunakan bahasa yang jelas. Adapun cara untuk menulis algoritma, yang pertama yaitu menggunakan pseudokode, yaitu pseudokode itu adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konvensi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuan pseudokode ini adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam pemahaman dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umumnya digunakan. Yang kedua yaitu menggunakan flowchart. Flowchart ini adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program.